أصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. الله يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم ونعوذ بك من حال أهل النار. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat, atas limpahan rahmat yang senantiasa mengiringi kita dimanapun kita berada, sekalipun kita berada di jarak yang begitu jauh, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pengikat yang sangat kuat sehingga kita bisa berkumpul sekalipun melalui Zoom. Tentu pengikat itu adalah pengikat yang tidak bisa tertandingi oleh ikatan-ikatan lainnya, yaitu berupa iman. Oleh karenanya patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dikumpulkan oleh Allah dalam ketaatan kepadanya. Ketika kita diberikan kemampuan untuk senantiasa melaksanakan kewajiban, yaitu menuntut ilmu agama. Tentu kita semua dari awal sampai akhir mengikuti kegiatan ini, kajian keagamaan, tentu niatnya hanyalah mencari ridho, mencari pahala, mencari keberkahan, mencari sesuatu yang lebih mulia daripada dan lebih agung daripada dunia beserta isinya. Karenanya kita memohon kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan senantiasa menjadi orang yang konsisten, menjadi orang yang istiqomah. Baik, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan akidah yang sangat penting ini ya, dari kitab Al-Fiqhul Akbar karangan Imam An-Nu'man Ibn Thabit atau yang dikenal dengan Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Kemarin sudah kita bahas, ya masih sedikit sekali yang kita bahas dari perkataan Imam Abu Hanifah. Aslut tauhidi wa ma yajib an yaqul lahi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Silakan yang ada matan. Silakan yang ada matan dibuka. Yajibu an yaqul, wajib berkata, amantu billah, saya beriman kepada Allah. Dan ini sudah dibahas. Wa malaikatihi, dan beriman kepada para malaikatnya. Jadi kemarin sudah kita bahas ke perkataan Imam Abu Hanifah berupa wa malaikatihi. Wa malaikatihi, dan beriman kepada para malaikat. Beriman kepada para malaikat, malaikat Allah. Apa maksud daripada kita beriman kepada para malaikat? Artinya kita percaya, kita membenarkan adanya para malaikat yang mereka merupakan ibadun mukramun, hamba-hamba yang mulia,
hamba-hamba yang diagungkan oleh Allah Ta'ala. Para malaikat adalah ajsamun nuroniyah, benda yang mana mereka, para malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya. Dari cahaya. Jadi kalau manusia diciptakan dari tanah, adapun malaikat diciptakan dari cahaya. Dan iblis itu diciptakan dari api. Kita percaya bahwa mereka adalah ibadun mukramun. Para malaikat adalah hamba-hamba yang diagungkan, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Mereka ajsamun nuroniyah. Malaikat itu adalah jisim yang asalnya merupakan cahaya. Artinya diciptakan dari cahaya. Para malaikat al-tafu minal hawa, lebih lembut daripada udara, lebih halus daripada udara. Mereka para malaikat la yakulun. Mereka para malaikat tidak makan. Wala yashrabun, dan para malaikat tidak minum. Wala yatawaladun, dan tidak beranak pinak. Wala yatanakahun, dan tidak menikah. Wala yanamun, dan tidak tidur. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Jadi tidak ada satupun di antara para malaikat yang pernah bermaksiat atau durhaka kepada Allah Ta'ala. Kita harus hati-hati. Karenanya harus kita waspada. Tidak setiap yang kita dengar, kita selalu benarkan. Tidak setiap yang kita lihat, kita benar. Kita ukur, kita timbang dengan mizanus syara', dengan timbangan syara'. Karenanya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan, Man arada alla yadhilla fala yarmi mizan asy-syari'ah. Fala yarmi mizan asy-syari'ah min yadihi tarfata 'ainin. Bal yastashibuha lailan wa nahara inda kulli qawlin wa i'tiqadin wa fi'lin. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, man arada alla yadhilla, barang siapa yang tidak ingin tersesat, orang atau barang siapa saja yang tidak ingin dirinya terjerumus ke dalam kesesatan, fala yarmi mizan asy-syari'ah, maka ia jangan membuang yang namanya timbangan syariat. Jangan membuang, maka jangan menyampingkan, maka jangan membuang. Maka jangan membuang timbangan syariat. Bal yastashibuha. Bahkan ia senantiasa menjadikan timbangan syara itu senantiasa bersamanya. Jadi syariah min yadihi
melempar timbangan syara itu dari dirinya, sekalipun sekejap mata. Qorfata ainin, sekalipun sekejap mata jangan ia coba-coba membuang syariat, membuang timbangan syariat. Bal yastashibuha, akan tetapi ia senantiasa berusaha menjadikan timbangan syara itu selalu bersamanya. Lailan wa nahara, baik di malam hari maupun di siang hari. Maupun di malam hari ataupun di siang hari. Malam maupun siang. Inda kulli qaulin, saat berbicara, wa i'tiqadin, dan meyakini sesuatu, wa fi'lin, dan mengerjakan sesuatu. Jadi cerita yang beredar bahwasanya ada malaikat yang berbuat maksiat itu sangat jauh daripada kebenaran. Dan malaikat tidak perempuan, tidak laki-laki. Jadi kalau seandainya ada orang-orang mencoba menggambar malaikat yang bentuk, malaikat itu bukan perempuan, malaikat itu bukan laki-laki. Hanya saja terkadang malaikat itu bisa menjelma dengan bentuk rupa laki-laki yang tampan, tetapi tidak memiliki alat kelamin. Jadi malaikat itu bisa datang kepada manusia dengan menjelma rupa yang tampan, rupa laki-laki yang tampan, tapi tidak memiliki alat kelamin. Dan juga malaikat bisa menjelma bentuk yang lainnya, tapi bukan bentuk-bentuk yang menakutkan. Malaikat bisa menjelma datang kepada manusia dengan rupa, tapi bukan rupa yang menakutkan. Berbeda dengan jin. Kalau jin biasanya datang kepada manusia dengan rupa yang menakutkan, seram, menakutkan. Itu kalau jin. Tapi kalau malaikat tidak. Dan malaikat itu menurut satu pendapat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sekaligus. Malaikat diciptakan oleh Allah secara sekaligus. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu kan beransur. Bagaimana ketika Nabi Adam dan Sayyidah Hawa, mereka berdua lah yang merupakan manusia pertama kali. Sebelum adanya Nabi Adam dan sebelum adanya Sayyidah Hawa, ada manusia? Belum ada. Kemudian Sayyidah Hawa memiliki keturunan sampai begitu banyaknya. Sayyidah Hawa itu melahirkan sebanyak 40 kali melahirkan. Jadi Sayyidah Hawa itu 40 kali melahirkan, dan setiap kali melahirkan itu kembar. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Setiap kali melahirkan itu kembar. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Kecuali yang paling terakhir itu tidak kembar. Yaitu berulang sendirian, tidak kembar. Di dalam syariat Nabi Adam dulu boleh menikah sesama saudara, tetapi lain yang kelahiran yang pertama, yang lahir yang pertama itu boleh menikah dengan lahiran yang kedua. Ya, bukan langsung yang satu kelahiran itu. Jadi dalam syariat Nabi Adam, tetapi dalam syariat Nabi kita, Nabi Muhammad, itu dilarang, tidak boleh menikahi saudaranya. Adapun menikahi sepupunya itu sudah boleh. Karenanya sepupu, anaknya paman atau anaknya bibi, itu tidak boleh disentuh secara sengaja atau berduaan, karena sudah orang, artinya orang ya, bukan mahram, boleh dinikahi. Kalau dua sepupu apalagi boleh. Jadi dalam syariat Nabi Muhammad menikahi saudaranya tidak boleh. Adapun sepupunya boleh.
Adapun dalam syariat Nabi Adam boleh menikahi saudara. Ya, jadi apa namanya? Manusia itu kalau kita lihat, kita renungi, kita perhatikan menjadi banyak tapi secara beransur. Lahir, 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 melahirkan sampai banyak seperti itu. Kalau malaikat tidak seperti itu, malaikat diciptakan oleh Allah secara sekaligus. Dan malaikat itu jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Ta'ala. Allah sendiri yang mengatakan wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak akan mengetahui para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat itu memiliki tugas, ya. Memiliki tugas masing-masing. Dari sekarang sampai nanti, ya, ketika terjadi hari kiamat pun mereka punya tugas dan semuanya taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Taala. Tidak ada yang melalaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malaikat itu, ya, ada yang ditugas oleh Allah untuk apa? Memantau orang yang zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang yang zikir, itu biasanya apa? Malaikat, ya, memantau, melihatnya. Dan ada malaikat yang ditugas untuk mencabut kesedihan seseorang. Ya. Coba perhatikan, ketika orang merasakan sedih karena ditimpa musibah, akankah selamanya orang itu akan sedih? Tidak, kan? Karena diangkat oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa namanya? Para malaikat itu masing-masing dari mereka memiliki tugas. Memiliki tugas yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala. Ada yang ditugas oleh Allah untuk mencatat amal perbuatan manusia. Apapun yang diucapkan oleh manusia, mulai dari yang boleh sampai yang tidak boleh, atau bahkan sampai yang mengandung kekufuran, semuanya dicatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Kita sudah tahu mungkin dari guru-guru yang lainnya bahwasannya kalau ada isim nakirah jatuh setelah nafi, ya kan? Ma yalfidhu min qawlin nakirah. Kalau ada kata ahli bahasa kata ahli bahasa, idza waqa'atin nakiratu fi siyaqin nafi tufidul umuma wasyumul. Kata ahli bahasa, idza waqa'atin nakirah, apabila ada isim nakirah jatuh ada pada susunan nafi. Waqa'at fi siyaqin nafi, ada pada susunan nafi. Tufidul umuma wasyumul, maka menunjukkan makna umum. Maka menunjukkan makna umum, mencakup terhadap segala sesuatu. Artinya apa? Ma yalfidhu min qawlin. Ucapan apapun saja ucapannya, illa ladaihi raqibun atid. Kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Dan tidak sabit. Dan tidak sabit. Tidak dijelaskan oleh para ulama secara khusus bahwa malaikat raqib ada di pundak yang kanan, malaikat atid ada di sebelah kiri, enggak. Ya, kadang orang di sini kurang teliti sehingga menceritakan apa yang dia dengar padahal tidak ada dasarnya. Jadi belum dijelaskan secara khusus oleh para ulama bahwa malaikat raqib ada di bahu yang kanan, kemudian atid ada sebelah kiri, enggak seperti itu. Pokoknya ada malaikat yang tugasnya adalah mencatat kebaikan dan juga mencatat keburukan, dicatat semuanya. Raqibun atid. Kapanpun
bagaimanapun kondisinya, dimanapun kita berada, malaikat mencatatnya. Malaikat tidak tidur. Sekalipun ada dalam dua kondisi, ya, ada dua, pokoknya dimanapun kita berada itu selalu dicatat oleh malaikat. Tahu malaikat, dilihat oleh malaikat. Kecuali dalam dua kondisi. Walaupun dalam dua kondisi ini, ya, malaikat secara tidak langsung tidak mengerti secara langsung, tapi Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada mereka. Apa dalam dua kondisi itu? Ketika sedang orang masuk ke dalam kamar mandi atau ke WC. Apa yang ia lakukan, seseorang di dalam WC atau kamar mandi, malaikat tahu karena Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada malaikat itu. Yang kedua dalam kondisi jima. Yang kedua dalam kondisi atau dalam saat berjima. Malaikat tahu apa yang dilakukan pada saat itu. Karena Allah Subhanahu wa taala memberitahu. Jadi malaikat itu semuanya memiliki tugas masing-masing. Ada malaikat yang ditugas untuk ngurus air hujan, ada malaikat yang ditugas untuk tumbuh-tumbuhan, ada malaikat yang ditugas untuk menjaga manusia. Jadi manusia itu dijaga. Manusia itu dijaga. Siang dijaga, malam pun dijaga. Mereka secara bergilir. Para malaikat menjaga manusia secara bergilir. Apa jawaban kita? Jawabannya, segala sesuatu itu sudah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa menggagalkan apa yang telah Allah tetapkan. Tapi manusia memang dijaga. Manusia itu dijaga oleh malaikat. Dan malaikat itu bentuknya besar-besar. Dan malaikat itu bentuknya gede-gede. Tidak ada yang kecil-kecil, besar-besar semua. Malaikat itu besar-besar. Dan semuanya memiliki sayap. Macam-macam sayapnya. Ada yang sedikit, ada yang banyak, macam-macam. Jadi malaikat Jibril yang yang merupakan pemimpin malaikat, Raisul Malaikah. Di antaranya pemimpin para malaikat itu malaikat Jibril, malaikat Azrail, malaikat Israfil, itu adalah pemimpin para malaikat. Jadi mereka semua para malaikat memiliki sayap. Sayapnya macam-macam. Ada yang 8, ada yang lebih. Kalau malaikat Jibril sendiri, ya. Kalau malaikat Jibril sendiri itu memiliki 600 sayap. Memiliki 600 sayap. Jadi malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya dalam keadaan senantiasa melakukan ketaatan. Karenanya menurut sebagian para ulama, Rasulullah itu tidak diutus kepada para malaikat. Kenapa Rasulullah tidak diutus kepada para malaikat? Li'annahum majbulun, ay la yakhtaruna illa ta'atullah. Karena para malaikat itu tidak melakukan sesuatu, tidak memilih sesuatu kecuali hanya ketaatan saja kepada Allah Ta'ala. Tapi sebagian para ulama mengatakan Rasulullah juga diutus kepada malaikat, tapi dalam rangka apa? Risalatut tasyrif. Risalatut tasyrif. Untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan malaikat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabarkan kepada para malaikat-malaikat yang lainnya. Ketika ada seorang hamba adalah orang yang dicintai oleh Allah. Jadi ada malaikat yang ditugas oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada para malaikat-malaikat yang lainnya. Wasifulan adalah orang hamba yang dicintai oleh Allah. Makin cintailah dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Mungkin saja ada sebagian orang yang di dunia adalah orang yang terhina. Dari segi zahirnya tidak dilihat, bahkan dilihat dengan sebelah mata. Artinya ya tidak dilihat, tidak dianggap. Tapi ternyata bisa saja adalah orang yang paling kesohor. Orang yang paling populer di antara para malaikat. Dikenal oleh para malaikat. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar tidak menilai zahirnya seseorang, bentuk dan rupa seseorang, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menilai, akan melihat bagaimana isi hati seseorang itu. Itu ketika melihat ada seorang thalibul ilmi, orang yang ingin menimba ilmu agama, mereka itu membentangkan dua sayapnya, menebarkan dua sayapnya. Kenapa? Kata Rasulullah, kok dibentangkan sayapnya? Ridwan bima yasna. Sebagai bentuk keridhaan mereka, para malaikat, terhadap apa yang dilakukan oleh orang yang mencari ilmu agama. Dan ini adalah satu di antara keistimewaan yang dijanjikan oleh Rasulullah kepada para penuntut ilmu agama. Malaikat ridho terhadap apa yang dilakukan oleh seseorang yang belajar ilmu agama. Dan malaikat itu, ya kata para ulama, bisa hadir, bisa mendatangi majelis-majelis ilmu agama. Bisa saja. Malaikat itu malaikatur rahmah. Malaikat pembawa rahmat. Malaikat, mereka datang ke majelis. Bagaimana tanda-tanda ketika majelis itu didatangi oleh malaikat? Di antaranya ketika merasakan dingin misalkan. Merasakan dingin. Atau merasakan wewangian. Ya, bukan karena wangi para hadirinnya pakai parfum ya, bukan. Jadi Allah alam seperti apa wanginya. Intinya kata para ulama, ketika malaikat hadir ke majelis, di antara tandanya adalah mencium aroma wangi itu atau merasa dingin. Dan malaikat itu tidak masuk ke sebuah rumah yang di situ terdapat gambar berupa anjing misalkan. Enggak masuk. Malaikatur rahmah. Kecuali gambar yang biasa diinjak-injak di karpet misalkan, itu lain. Jadi kalau seandainya ada gambar memang di rumahnya tapi di yudas, diinjak-injak, taruh di karpet-karpetnya misalkan, itu nggak ngaruh itu. Yang ngaruh itu misalkan dipampang di dindingnya atau di mana. Itu kalau itu ya, kalau anjing itu.
Itu tentang sekilas kita beriman kepada para malaikat. Kemudian selanjutnya wa kutubihi, iman kepada kitab-kitabnya. Kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya. Wahb bin Munabbih, ya. Wahb bin Munabbih berkata bahwa kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi itu ada 104. Cuma yang masyhur ada 4. Kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya itu sebanyak 104. Sebagaimana dikatakan oleh Wahb bin Munabbih. Hanya saja yang masyhur, yang terkenal adalah 4. Ada 4. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Dan semuanya tidak ada kecuali hanya satu. Yang asli loh. Semua kitab-kitab yang Allah turunkan, yang asli sudah tidak ada, kecuali cuma satu. Yang masih asli, yang masih ada sampai sekarang. Bahkan sampai hari kiamat. Yaitu Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran satu-satunya kitabullah yang terjaga dan terjamin keasliannya, tidak akan mengalami perubahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Yang isinya apa? Jaminan bahwa Al-Qur'an tidak akan ada orang berani mengubahnya. Tidak akan mampu untuk mengubahnya, akan terjamin keasliannya. Wa inna lahu lahafizun. Menjaga, Allah Subhanahu wa taala memelihara Al-Qur'an. Jadi nanti ketika hari kiamat hampir tiba, itu semuanya Al-Qur'an terangkat. Al-Qur'an semuanya terangkat. Tidak akan ada di bumi. Semuanya ketika sudah hampir terjadi hari kiamat, ketika terjadi hari kiamat, semua Al-Qur'an yang ada di bumi akan terangkat semuanya. Adapun seperti Taurat atau Injil atau Zabur tidak ada yang asli sekarang. Sekalipun ada yang mengatakan, mengaku bahwasanya ini kitab Taurat yang asli atau Injil yang asli, itu tidak ada. Itu sudah mengalami perubahan. Sudah mengalami perubahan. Setelah sebelumnya dirubah secara maknanya, lalu setelah itu dirubah total secara lafalnya. Dulu itu kitab Taurat yang asli itu ada itu sifat-sifat yang di dalamnya menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad yang asli. Sekarang udah nggak ada. Dalam kitab Taurat yang asli, dalam Taurat yang asli itu disebutkan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, bahwasannya akan muncul di akhir zaman seorang nabi di mana tindakan bodoh yang parah terhadapnya tidak akan menambah kecuali ia memaafkan. Di dalam kitab Taurat yang asli disebutkan bahwasannya tindakan yang bodoh, yang parah itu tidak akan menambah kecuali Rasulullah memaafkan. Ada salah seorang Yahudi itu ingin menguji. Namanya Zaid ibn Sa'yah. Kemudian ketika berjumpa dengan Rasulullah, Zaid ibn Sa'yah itu ingin menguji Rasulullah. Apakah betul ini? Apakah betul apa yang ada dalam kitab Taurat itu memang ada pada diri Rasulullah? Akhirnya apa? Akhirnya melakukan transaksi, ya, hutang piutang dengan pembayarannya dengan ditunda. Gitu. Jadi berhutang di mana pembayarannya ditunda selama 3 hari. Kemudian belum jatuh tempo, ditagih oleh orang Yahudi itu, Zaid ibn Sa'yah itu, ditagih oleh Zaid bin Sa'yah. Bahkan tidak hanya menagih, tapi mengatakan kata-kata yang memancing kemarahan Rasulullah. Bahkan apa? Sayyidina Umar mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, biarlah aku yang akan menghabisinya. Ini mau dibunuh. Gitu.
Rasulullah dijelek-jelekkan. Seperti itu. Sudah tidak sanggup kan? Akhirnya apa kata Rasulullah? Jangan. Rasulullah apa? Jangan. Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar, jangan. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah apa? Memerintah sahabatnya untuk melunasi hutangnya. Belum jatuh tempo. Nah, disitulah tahu. Disitulah tahu bahwasannya ternyata sifat yang disebutkan dalam kitab Taurat itu benar-benar ada pada diri Rasulullah. Akhirnya apa? Orang Yahudi itu pun masuk Islam. Karena kelembutan akhlak Rasulullah, sekalipun dilakukan dengan tindakan yang bodoh seperti itu, Rasulullah justru tidak marah, Rasulullah tidak membalas dengan hal yang serupa. Itu dalam kitab Taurat yang asli. Kalau sekarang tidak ada seperti itu. Dalam kitab Taurat yang sekarang tidak bakalan ada seperti itu, sudah dirubah. Sudah dirubah. Tidak ada yang asli. Yang asli sampai sekarang hanyalah Al-Qur'an. Al-Qur'an yang terjamin keasliannya hingga hari kiamat. Karena mendapatkan pemeliharaan langsung dari Allah Ta'ala, sebagaimana Allah menyatakan sendiri dalam Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an itu merupakan rujukan pertama. Semua hukum yang dikeluarkan oleh para ulama, yang dicetuskan oleh para ulama, semuanya sumbernya dari Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an semuanya. Cuma itu bukan tugas kita ya. Itu bukan tugas kita, bukan sembarangan orang. Tidak boleh sembarangan memahami Al-Qur'an. Al-Qur'an itu apa? Dza wujuhin. Ya, kata para ulama apa? Al-Qur'an dzu wujuhin. Memiliki beberapa makna. Memiliki beberapa makna. Sehingga tidak bisa ditafsirkan melalui pemikiran sendiri. Bahkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi Rasulullah mengatakan, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi faqad akhta'a wa in asab." Itu kata Rasulullah. Jadi dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi faqad akhta'a wa in asaba." Barang siapa yang berkata di dalam Al-Qur'an melalui pemikiran dan pendapatnya sendiri, faqad akhta'a, sungguh ia salah. Wa in asaba, sekalipun ia makna yang diberikan itu sesuai dengan yang benar gitu. Wa in asaba, sekalipun tepat, sekalipun benar. Enggak boleh. Jadi kalau kita belum pernah mendengar dari seorang alim, seorang yang fiqh, seorang yang memiliki ilmu yang memiliki sanad keilmuan sampai kepada Rasulullah, belum pernah menjelaskan ayat-ayat tertentu, kita nggak boleh menafsirkan. Jadi ilmu agama itu perlu amanah yang ekstra amanah. Jadi Al-Quran tidak boleh dimaknai sesuai dengan pemikiran sendiri. Apalagi hanya bermodal bisa bahasa Arab sedikit, ya. Hanya bisa bahasa Arab, kemudian muhadatsah yaumiyah, bisa komunikasi dengan bahasa Arab sehari-hari. Kaifa haluka, aina anta, madza taf'al, madza ta'mal, aina wazifatuka. Hanya bisa berbahasa Arab, berani memaknai Al-Qur'an. Berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Jadi kita ini adalah nattabi', ya. Kita ini adalah nattabi' wala nabtadi'. Kita ini ikut aja, ikut. Wala nabtadi', dan jangan kita mengada-ngada sendiri.
Kita ini bukan siapa-siapa. Kita bukan seperti Imam Syafi'i, kita bukan ashabul wujud, kita bukan ahlut tarjih, kita siapa kita? Jadi kita hanya mengikuti saja. Jadi ada sebagian orang yang menganggap dirinya sudah seperti kayak layaknya Imam Syafi'i. Haula'i rijal nahnu rijal katanya. Mereka itu Imam Syafi'i dan yang lain juga laki-laki, kita ini laki-laki juga berijtihad. Dari mana kita? Kita ngikutin para ulama yang fiqh lebih selamat daripada mengikuti apa yang ada dalam pikirannya. Jadi Al-Quran adalah sumber utama. Sumber utama dari berbagai hukum Al-Quran. Jadi sumber hukum itu dari mana diambilnya? Pertama dari Al-Quran. Kemudian ketiga dari hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga dari mana? Dari ijma' para ulama. Jadi hukum semuanya, mulai dari yang wajib, mulai dari yang haram, yang boleh, tidak boleh, semuanya itu hukumnya sumbernya dari salah satu ini, dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi atau dari ijma' para ulama. Jadi orang yang menyimpang dari tiga sumber ini itu jelas adalah sesuatu yang batil. Jelas sesuatu yang batil. Dan Al-Quran itu adalah kitabullah. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah di langit yang pertama dari Lauhul Mahfuz, menurut satu pendapat tanggal 24 di bulan Ramadan pas turunnya Lailatul Qadar. Ya. Bukan Lailatul Qadar. Ya. Kadang dalam bahasa Arab itu Al-Qadar itu beda dengan Al-Qadr. Kalau yang Al-Qadar itu bermakna takdir, Al-Qadar. Wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Bil qadari, ya kan? Bil qadari, pakai fathah dalnya. Itu bermakna takdir. Kalau Lailatul Qadar itu sukun dalnya, Al-Qadr. Ya, biar ini cuma sedikit saya ingin meluruskan pengucapan saja. Orang tidak bisa membedakan kadang antara Lailatul Qadar sama Lailatul Qadr. Jadi tidak ada Lailatul Qadar. Al-Qadar itu sifat bagi Allah Ta'ala. Al-Qadar, takdir. Al-Qadr biiskanid dal, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Cuma dalam bahasa Indonesia, ya dikenalnya seperti itu. Bahasa Indonesia kita apa? Lailatul Qadar, kan? Lailatul Qadar. Tapi dalam bahasa Arabnya itu tidak boleh kita katakan Lailatul Qadar. Lailatul Qadr, Al-Qadr. Ya. Nah, kemudian apa tadi? Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Allahul Mahfuz. Ya. Dari Allahul Mahfuz ke langit yang pertama, yaitu di Baitul Izzah. Di Baitul Izzah. Pada tanggal 24 Ramadan ketika turunnya Lailatul Qadar. Adapun turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah itu secara beransur-ansur. Kalau turunnya Al-Quran dari Allahul Mahfuz ke Baitul Izzah itu turunnya secara sekaligus. Tapi kalau dari Baitul Izzah turun kepada Rasulullah itu secara apa? Munajjaman ay mufarraqan, secara beransur-ansur. Menurut satu pendapat selama 23 tahun. Turun ayat Al-Quran itu secara beransur sampai lengkap menjadi satu semuanya selama 23 tahun. Jadi dulu itu Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, ayat Al-Quran itu ketika turun kepada Rasulullah langsung menyampaikan kepada para sahabat. Sehingga dihafalkan.
ayat ini turun, disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, dihafalkan. Terus, sehingga mereka para sahabat luar kepala, menghafalkan Al-Quran di luar kepala. Ya, jadi itu Al-Quran bukan langsung dari awal sudah terbukukan, bukan. Belum itu. Yang memerintahkan untuk membukukan itu dari kapan? Dari masa Sayyidina Utsman bin Affan. Memerintahkan untuk membukukan. Seperti itu. Dan dulu Al-Quran itu nggak pakai titik. Al-Quran itu tidak pakai titik. Kalau jim, titiknya di bawah. Kalau titiknya di atas, kho. Kalau kosong, ha. Nggak ada dulu seperti itu. Jadi itu beberapa abad kemudian itu baru dikasih titik oleh Yahya ibn Ya'mur. Atau Yahya ibn Ya'mar. Beliau yang pertama kali meletakkan titik pada Al-Quran. Jadi orang yang mengatakan sesuatu yang tidak pernah di masa Rasulullah itu adalah sesat, tidak boleh dilakukan, bilang aja silakan buang titik semuanya di Al-Quran itu. Yang mengatakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak boleh bagi kita melakukannya, sesat. Bilang aja kepada orang yang anti seperti itu, bilang aja silakan buang titik semuanya di Al-Quran itu. Kenapa? Karena dulu tidak ada di masa Rasulullah. Berarti tidak setiap yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu sesat. Seandainya kaidah ini benar, setiap sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu salah, banyak orang salah di zaman sekarang ini. Ya kan? Seandainya kaidahnya itu mereka benar, seandainya apa yang dinyatakan oleh mereka itu benar, apa itu kaidahnya? Yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, haram bagi kita untuk melakukan. Banyak orang salah. Padahal dalam kitab usul mengatakan apa? Tarkus syai'i la yadullu 'ala tahrim. Ini hafalkan. Hafalkan ini. Ke dalam kaidah usul fikih apa? Tarkus syai'i la yadullu 'ala tahrim. Meninggalkan suatu perkara itu tidak meniscayakan hukumnya haram. Makanya harus kita belajar sesuai dengan metode para ulama. Jangan mengada, tapi ambil yang sudah ada saja. Jangan membawa pemikiran baru. Kita ini adalah sebagian daripada kaum muslimin yang mengikuti manhaj dari salafun saleh, para ulama salaf, para sahabat. Tidak pernah membawa ajaran-ajaran baru, ajaran-ajaran yang aneh gitu. Kalau kita mengatakan begini, ya, kalau seandainya setiap sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu bid'ah sesat, berarti kalian kalau makan nggak usah pakai sendok. Berarti kalau kalian pakai HP sekarang udah berhenti aja pakai HP. Kalau kita ngomong seperti itu, biasanya mereka akan melakukan penyerangan, melakukan perdebatan, menyerang. Apa kata mereka? Oh ini bid'ah duniawi katanya. Kalau kita jawab seperti tadi, kalau kita mengatakan seandainya sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu sesat, kemudian berarti Anda ini sesat karena kalau makan pakai sendok, kalau komunikasi pakai HP misalkan, atau pakai mobil atau pakai pesawat, mereka akan mengatakan apa? Mengatakan ini bid'ah duniawi. Mereka itu, ini bid'ah duniawi. Kita gampang saja membalikkan, membungkam mereka. Kita tanya mereka, apakah Rasulullah pernah mengatakan ada bid'ah duniawi, ada bid'ah agama? Berarti kalau seandainya tidak ada dari pernyataan dari Rasulullah, ada bid'ah duniawi, ada bid'ah agama, berarti kalian ini bawa paham-paham baru, berarti Anda yang bid'ah. Karena bid'ah itu apa? Sesuatu yang tidak ada sebelumnya kan? Jadi kalau seandainya ada orang bilang, oh ini bid'ah duniawi, oh ini bid'ah agama, kita balik, kita tanya, Anda membagi bid'ah menjadi bid'ah duniawi dan juga ada bid'ah yang
agama. Kita tanya, apakah Rasulullah pernah membagi bid'ah menjadi dua macam? Ada bid'ah dunia, ada bid'ah agama. Berarti kalau tidak ada, nggak pernah Rasulullah membagi seperti itu, berarti Anda yang bid'ah, ahlu bid'ah. Karena Anda membawa paham yang belum pernah diajarkan oleh Rasulullah. Gampang kan? Ya, jadi apa namanya? Al-Quran dulu tidak ada titiknya. Al-Quran dulu tidak ada titiknya. Mulai kapan itu ada titiknya? Mulai dari Yahya ibn Ya'mur. Beliaulah yang pertama kali memberikan titik. Memberikan titik. Dan Al-Quran itu ya, dan Al-Quran itu adalah kitabullah di mana wajib bagi kita untuk mengagungkan, memuliakan. Ya, kalau bawa Al-Quran, ya, itu posisinya jangan dibalik ya. Jangan kayak gini. Jangan dibalik. Jadi kalau bawa Al-Quran itu jangan dibalik. Jadi ya tulisannya di atas. Terus kalau seandainya ditaruh di kitab-kitab, ada kitab-kitab banyak misalkan, taruh di paling yang atas. Misalkan ada tumpukan kitab Al-Quran itu jadilah di bagian paling atas sebagai adab daripada adab kepada Al-Quran seperti itu. Adapun membuka Al-Quran menggunakan basahan, menggunakan ludah, ya. Bukan sampai banyak ya, hanya basah dikit. Bukan ngumpul ludahnya di sini. Itu hukumnya boleh, bukan diharamkan. Saya ulang, kan sebagian orang itu kalau buka buku atau kertas menggunakan ludah. Ludah itu kan sedikit, hanya basahan. Itu katanya tidak haram. Yang tidak boleh kalau sampai seandainya di telunjuknya itu menggumpal, tajam banyak itu, ada gumpalan seperti itu, banyak. Itu yang hukumnya haram. Jadi Al-Quran harus diagungkan, Al-Quran harus dimuliakan. Sebagaimana kertas-kertas lain seandainya tertulis ayat-ayat Al-Quran atau lafzul jalalah harus diagungkan, wajib diagungkan. Sekalipun ditulis menggunakan selain bahasa Arab, wajib diagungkan. Dulu pernah diceritakan, namanya Bishrun al-Hafi. Bishrun al-Hafi. Bishrun al-Hafi. Jadi dia mendapati kertas di sampah. Kertas itu bertulis lafzul jalalah. Di kertas itu bertuliskan apa? Lafzul jalalah Allah. Kemudian diambil oleh Bishrun al-Hafi, dibersihkan. Tanah-tanahnya itu dibersihkan. Setelah dibersihkan apa? Dibelikan wewangian menggunakan dirham, 1 dirham. Dia Bishrun al-Hafi tidak punya uang kecuali cuma 1 dirham. Kemudian dengan 1 dirham itu dibelikan wewangian, parfum gitu, dibelikan. Kemudian ketika bersih dari kotoran itu, maksudnya tanah-tanahnya dibuang, diminyakin, dikasih minyak itu, dikasih wangian itu, diharumkan, diwangikan. Kemudian tidur. Di dalam tidurnya bermimpi. Apa mimpinya? Ada suara mengatakan kepada Bishrun al-Hafi, engkau telah mewangikan, engkau telah menjadikan nama Allah menjadi wangi, maka engkau kelak di akhirat namamu akan menjadi wangi. Artinya apa ya? Orang yang beruntung, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi thayyib tasmallah fid dunya, engkau telah menjadikan nama Allah wangi di dunia, maka namamu kelak di akhirat akan menjadi wangi. Artinya ya orang beruntung gitu.
Jadi pokoknya tulisan, sekalipun tulisannya itu berupa bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau bahasa daerah masing-masing, kalau itu adalah kalimat-kalimat yang diagungkan, wajib diagungkan. Tidak boleh diinjak. Tidak boleh diinjak atau dibuang ke tempat sampah, ke tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang menjijikkan. Karena kalau orang menginjak Al-Quran atau kertas-kertas yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran atau lafzul jalalah, sengaja menginjaknya dan dia tahu itu terjatuh ke dalam kekufuran, keluar dari Islam dengan kufur perbuatan. Jadi kufur itu ada 3 macam. Dan bagi barang siapa yang melakukan salah satunya, sudah dihukumi keluar dari Islam, sekalipun tidak melakukan kekufuran yang lainnya. Misalkan sujud kepada iblis, ya, sujud kepada iblis, sebagaimana sebagian praktek sihir, tidak akan tercapai sihirnya kecuali sujud kepada iblis. Kufur sujud kepada iblis. Sujud kepada matahari. Ya. Atau menulis ayat-ayat Al-Quran dengan air kencing, misalkan. Kufur. Itu kufur perbuatan. Wajib bagi seseorang itu kembali ke dalam Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Adapun seandainya ada 2 lantai, Di lantai pertama ada Al-Quran. Ada orang naik ke atas itu. Ya. Kayak di masjid, di lantai pertama ada Al-Quran banyak misalkan. Terus naik ke atas. Itu gimana hukumnya? Enggak apa-apa, itu hukumnya tidak diharamkan. Diperbolehkan. Jadi Al-Quran harus dimuliakan, harus diagungkan. Termasuk ya, harus ketika orang mau menyentuh, ya harus dalam keadaan wudu. Kalau menyentuhnya tanpa wudu haram. Termasuk yang haram bagi orang yang hadas kecil. Wa rusulihi, dan beriman kepada para utusannya, rasulnya. Nah, di sini mencakup kepada dua ya. Baik yang menjadi nabi saja atau menjadi nabi plus rasul. Jadi kita harus beriman kepada utus menjadi nabi dan rasul. Setiap rasul pasti nabi, tapi setiap nabi belum tentu rasul. Kullu rasulin nabiyun wa laisa kullu nabiyyin rasulah. Insyaallah ini akan kita bahas ya. Karena masalah rasul ini panjang. Insyaallah nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Walaupun kita ngaji hanya berapa kalimat itu, alhamdulillah, tapi kita bersyukur diberikan ilmu yang kita insyaallah akan kita sampaikan lagi kepada orang lain. Insyaallah nanti kita akan lanjut di malam Kamis depan. Mudah-mudahan masih diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan semangat. Mudah-mudahan tidak bosan. Kalau kita bosan, ingat sabda Rasulullah, la yashba'u mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Kalau kita bosan, kalau kita merasa lelah untuk mencari taman ilmu agama, ingat sabda Rasulullah. Ingat sabda Rasulullah, la yashba'u mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang mukmin tidak akan merasa puas, tidak akan pernah mengatakan saya sudah banyak mencari ilmu agama sampai ia kehidupannya berujung masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan,
dan dijauhkan dari berbagai macam kemaksiatan, diberikan taufik, diberikan kemudahan dalam melaksanakan semua perintahnya, dan mudah-mudahan kita diberikan husnul khotimah. Baik, kita tutup dengan tahlil, salawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.